konflik dan perang merupakan suatu tantangan besar yang harus dihadapi masyarakat. Contohnya seperti saat ini, konflik antara Israel dan Palestina karena keduanya ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Padahal, perdamaian dan rekonsiliasi merupakan dasar dari semua ajaran atau agama. Dan Kekristenan sebagai salah satu agama besar yang ada di dunia mengajarkan juga hal ini, dengan menjadikan kasih dan damai sebagai inti dari ajaran, serta menjadikan Yesus Kristus sebagai tokoh kekristenan yang dapat dijadikan inspirasi agar komunitas Kristen dapat menjadi saluran berkat dan perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam teks Alkitab tentang kehidupan dan pelayanan Yesus. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang kesenjangan sosial yang terjadi berdasarkan perspektif Alkitab dalam Yohanes 4 ayat 1-26 tentang perempuan Samaria dan Yesus, serta rekonsiliasi narasi pembangunan damai Yesus dalam konteks kontemporer dan Indonesia, bagaimana Yesus menghubungkan komunitas, membingkai ulang identitas, dan merumuskan kembali hubungan manusia. Nah, saya akan melanjutkan materi dari identitas dalam kehidupan sosial Yesus, yaitu pertama saya mengambil menurut teori wilayah Jenkins, ialah identitas Yesus dengan identitas wanita Samaria itu berbeda. Mengapa? Karena hal ini berbeda karena adanya suatu penampilan fisik, serta adanya juga postur keyakinan agama dan tempat asal mereka. Yang kedua, menurut orang Yudea, orang Samaria kehilangan kemurnian sebagai orang pilihan dikarenakan mereka menikahi orang yang non-Yahudi dan telah percaya kepada dewa-dewa mereka. Nah, materi selanjutnya ialah mengenai orang Samaria yang telah lain di mata orang Yahudi, karena mereka tidak mematuhi lagi akan adanya hukum Musa atau yang disebut menyembah Tuhan di Yerusalem. Orang-orang Yahudi masih patuh mengikuti semua aturan Musa dengan ketat. Meskipun semua adanya perbedaan, Yesus dan perempuan Samaria tetap memiliki kesamaan yang sama, di mana adanya orang-orang dari identitas berbeda dapat berbagi perjuangan atau tantangan yang sama. Dalam hal ini, kasus Yesus dan perempuan Samaria hidup di bawah penindasan kekuatan global dan kekaisaran Romawi. Mengapa? Hal ini juga yang membuat mereka harus membayar pajak, karena harus mengeluarkan retribusi ganda. Maka dalam hal inilah, orang-orang seperti Yesus dan wanita Samaria sebagai anggota komunitas Yahudi dan Samaria inilah di bawah yurisdiksi Herodes, yang juga harus membayar pajak lokal. Nah, dari perspektif inilah, penderitaan telah menyatukan Yesus dan wanita Samaria dalam sebuah dialog. Selain pajak Romawi, pemerintah boneka, kerajaan lokal di bawah Herodes juga menambahkan beberapa pungutan tambahan. Nah, di mana orang Yahudi dan Samaria yang hidup di bawah kekuasaan Herodes harus membayar pajak ganda. Tidak seperti kekaisaran Romawi, Herodes tidak memiliki kemampuan untuk memerintah kerajaannya sendiri seperti dulu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan, dia tetap akan dapat membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan Yahudi. Nah, misalnya Lukas 23 ayat 7 menjelaskan bahwa Herodes memiliki kekuasaan atas orang-orang yang tinggal di bawah wilayahnya. Ketika dia mengetahui bahwa Yesus berada di bawah yurisdiksi Herodes, mengirimnya ke Herodes yang juga beradanya di Yerusalem pada waktu itu. Rekonsiliasi dalam narasi pembangunan damai Yesus. Pertama-tama definisi. Rekonsiliasi adalah suatu usaha atau perbuatan untuk menyembuhkan atau memulihkan suatu keadaan menjadi keadaan seperti semula. Kalau dalam bahasa Inggris, reconcile, yang artinya adalah membuat seseorang kembali berteman setelah sebuah pertengkaran atau argumen. Sederhananya, makna dari rekonsiliasi ini adalah untuk menyatukan kembali atau berdamai kembali. Ada kata kesatuan dan perdamaian di sana yang tentunya juga berkaitan dengan ajaran Yesus, yang itu kasih. Rekonsiliasi sangat lekat dengan ajaran Yesus dan peran Yesus.
Yesus berperan sebagai jembatan manusia yang berdosa untuk kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Bisa dikatakan juga, Yesus adalah rekonsiliasi atau usaha dari Tuhan Allah untuk membangun perdamaian antara Dia dan kita manusia. Menurut Daniel Vilfort, ada dua sisi dari rekonsiliasi. Yang pertama adalah rekonsiliasi yang membutuhkan keadilan retributif. Rekonsiliasi ini ada dan harus ada karena memiliki definisi yang cukup dekat dengan keadilan. Hal ini juga didukung oleh Martha Minow yang mengatakan bahwa keadilan retributif ini penting karena dapat mendukung hukum dalam menegakkan keadilan terhadap korban. Dengan begitu, korban yang merasa dirugikan akan merasakan ketenangan atau kasarnya dapat kita katakan sebagai dendamnya terbalaskan. Dan dengan puasnya rasa hati korban, keadaan dapat kembali menjadi seperti semula. Nah, yang kedua ada rekonsiliasi restoratif yang berkaitan dengan pengampunan atau belas kasihan. Di samping rekonsiliasi yang membutuhkan keadilan tadi, ada yang namanya rekonsiliasi restoratif yang berkaitan dengan pengampunan atau rasa belas kasihan. Dengan adanya belas kasihan atau pengampunan, ini dapat memutuskan lingkaran balas dendam yang tidak ada habisnya antara korban dan pelaku. Pengampunan akan memutus lingkaran kekerasan karena korban memilih untuk tidak melakukan tindakan balas dendam terhadap penganiaya. Rekonsiliasi seperti ini dapat kita temukan dalam kisah Yesus bersama perempuan Samaria, di mana Yesus menerapkan rekonsiliasi restoratif sebagai suatu cara hidup yang baru. Yesus mengesampingkan segala identitas yang dimiliki oleh perempuan Samaria yang dikenal beda dengan Yahudi dan tentunya berdosa, sedangkan Yesus adalah sosok yang suci dan seorang Yahudi. Citra buruk yang dimiliki perempuan Samaria ini seakan-akan hilang ketika Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria. Ketika Yesus berkomunikasi dengan perempuan Samaria, Yesus juga menutup celah yang dimiliki antara orang Yahudi dan orang Samaria dengan kerendahan hati dan kasihnya yang tidak pandang. Nah, diduga hal tersebut terjadi dan bisa terjadi karena adanya dua dialog antara Yesus dan perempuan Samaria. Dialog pertama itu disebut sebagai dialog kehidupan. Dialog kehidupan adalah tentang seseorang yang memiliki niat untuk berbagi suka, duka, semangat, masalah antar satu individu dengan individu yang lain. Dan dialog teologi adalah sebuah pembicaraan yang berniat untuk memperluas pemahaman antar individu mengenai warisan agama yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena adanya dialog, terjadilah toleransi. Akhirnya Yesus dan perempuan Samaria berkeyakinan bahwa mereka memiliki warisan yang serupa, yaitu dari Yakub, bapak seluruh Israel. Yang membedakan Yesus dan wanita Samaria hanyalah bersifat praktis dan eksoteris. Narasi pembangunan perdamaian dalam konteks kontemporer. Seperti yang sudah dikatakan di bagian pengantar tadi, berita peperangan sudah biasa kita dengar di dunia ini. Not so fun fact, setiap negara yang ada di dunia ini menghabiskan sekitar 1,8 juta dolar hanya untuk membeli persediaan militer, yaitu senjata. Sedangkan di sisi lain, terdapat 1.500 anak di dunia meninggal karena kelaparan dan penyakit sejenis. Kenapa uang untuk senjata-senjata tadi gak diganti buat beliin makanan anak-anak yang kelaparan tadi aja ya? Itulah yang mau dibahas di dalam materi ini. Pertama, kita harus mengenal peradaban. Peradaban sendiri adalah pengelompokan terluas dan tertinggi identitas dan budaya manusia, dan inilah yang membedakan antara manusia dan makhluk hidup yang lain. Dan peradaban inilah yang memperkaya dunia. Namun, di sisi buruknya, konflik peradaban melibatkan dua bagian dasar dari budaya, yaitu agama dan ras. Singkat cerita, setelah Perang Dingin melawan komunis, negara-negara barat tidak lagi memiliki musuh yang semenyeramkan Uni Soviet. Namun, muncullah tantangan baru bagi bangsa barat, yaitu Islam. Islam ini juga bukan tantangan baru bagi bangsa barat, karena Islam sempat dikalahkan pada masa kolonialisme, di mana saat itu Islam digolongkan sebagai zona non-makhluk yang dipandang kurang mampu dibandingkan dengan orang-orang yang zona makhluk. Nah, pasca kolonialisme, bangsa Islam ini kembali bangkit dan menyebar di mana-mana. Bahkan, mereka mencapai panggung politik internasional. Sejak saat itu, muncullah sentimen anti-Islam di negara-negara Eropa.
yang menandakan negara-negara Eropa mulai mewaspadai Islam. Padahal, dunia saat ini membutuhkan dialog peradaban, bukan benturan peradaban. Meskipun terkesan sulit, namun cara yang terbaik bagi dunia ini adalah berdialog, berkomunikasi. Ras dan agama merupakan hal unik dan melekat yang tidak bisa terlepas dari manusia. Kita wajib terus berharap dan berusaha keras dalam proses menuju perdamaian, kasih dan pengertian berawal dari dialog. Komunikasi adalah kunci toleransi. Selanjutnya, narasi pembangunan damai Yesus dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negara pluralis yang di dalamnya terdapat 6 agama dunia dan berbagai agama asli atau agama suku. Memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang merupakan ideologi resmi negara, mempromosikan kebebasan dan kerukunan beragama. Islam merupakan agama yang terhitung terbesar berdasarkan angka di Indonesia. Akan tetapi, Pancasila menekankan bahwa semua agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu tidak ada agama resmi negara. Berdasarkan semangat Pancasila, maka hubungan antara agama dan negara adalah hubungan yang netral atau tidak memihak siapapun. Dalam konteks Indonesia, ketika agama Kristen ditempatkan di kalangan agama lain, ajaran sosial Yesus dalam narasi pembangunan perdamaian membantu komunitas Kristen berurusan dengan pengikut Yesus dalam cara yang benar. Di satu sisi, keberagaman suku dan agama di Indonesia adalah anugerah apabila dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Namun di sisi yang lain, keragaman mengandung persoalan yang besar yang harus diatasi dengan cermat. Contoh nyata yang terjadi karena hubungan yang canggung antar agama yang ada di Indonesia yaitu konflik antar agama Kristen dan Islam di Poso, Sulawesi Tengah dan juga Maluku yang berlangsung selama 4 tahun. Narasi pembangunan perdamaian Yesus mengarah kepada demokrasi dan kebebasan beragama dengan cara yang saling menguntungkan. Meskipun secara kekuasaan Pancasila adalah ideologi resmi negara Indonesia yang mengusung semangat demokrasi dan hak di hadapan hukum yang tidak memihak, nyatanya diskriminasi berdasarkan alasan agama masih ada sampai sekarang mewarnai suasana Indonesia. Penerapan syariat Islam di 12 kabupaten merupakan tantangan terbesar narasi pembangunan perdamaian Indonesia di lingkungan keagamaan. Gagasan membawa syariat Islam ke hukum positif di pengadilan pemerintah bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum. Peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di mana bagian dari gerakan Islam di Indonesia membunuh beberapa pendeta dan menutup gereja-gereja. Sangat disayangkan pemerintah tidak memberikan pendapat mengenai kekerasan yang terjadi terhadap kehidupan beragama. Kekristenan di Indonesia menghadapi tantangan fundamentalisme agama. Kisah tentang Yesus dengan perempuan Samaria yang mengajarkan umat Kristen Indonesia untuk mencari titik temu dan berjalan bersama dengan umat Islam yang demokratis untuk memiliki sifat yang sama dan memiliki hubungan timbal balik. Dialog adalah salah satu bagian terpenting dalam proses membangun perdamaian dan bisa memainkan peran besar dalam membawa agama Kristen ke dalam dialog damai berdasarkan kehidupan dan tindakan sehari-hari di Indonesia. Melalui dialog antar umat beragama yaitu Muslim dan Kristen, berkarya untuk demokrasi dan masa depan pluralisme agama di Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kelompok kami. Yesus tidak menganggap bahwa identitas adalah penghalang dalam relasi dengan orang lain yang kehidupan sosialnya berbeda dan dianggap lemah oleh orang lain. Kisah tentang percakapan Yesus dan perempuan Samaria yang dimana saling berdialog dan berkomunikasi. Meskipun keduanya memiliki perbedaan pada tingkat eksoteris, namun pada tingkat esoterik keduanya memiliki kesamaan. Perbedaan yang ada tidak menjadi persoalan di antara mereka.
Tetapi dari perbedaan ini menjadikan keragaman untuk Yesus dan perempuan Samaria terlibat dalam suatu dialog yang menjembatani komunitas, membingkai kembali identitas, serta menyatakan kembali hubungan manusia. Kita hidup di negara yang dikelilingi dengan konflik dan perpecahan. Hal ini bisa saja terjadi dan mengakibatkan perang. Perang terjadi karena adanya konflik identitas satu kelompok dengan kelompok lain. Karena itu, harus adanya upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dan upaya tersebut dimulai dari dialog dengan lingkungan terdekat dan kemudian dikembangkan dalam kelompok serta negara. Karena dengan saling berdialog adalah solusi terbaik mengatasi konflik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.